Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman. Siang ini aku buat konten mengenai perawatan burung kenari. Yang pertama yang mau kita bahas, perawatan makan. Apa saja ya makanan yang dibutuhkan oleh burung kenari? Yang pertama, biji-bijian. Yang kedua, telur puyuh. Yang ketiga, sayuran. Tapi saya tidak menggunakan sayuran karena biji-bijian yang saya beli ini komponennya sudah lengkap ya. Jadi seperti udah ada campuran sayuran. Kalau menurut saya yang warna hijau ini ya. Ini yang warna hijau. Sepertinya komponennya dari sayuran ya. Kemudian ada yang warna orange. Ini menurut saya juga komponennya dari buah. Nah, burung kenari itu juga butuh buah-buahannya. Nanti saya juga akan ada jelaskan fungsi dari makanan burung kenari yang saya sebut tadi ya. Mungkin ada satu jenis makanan yang bisa saya jelaskan mengenai fungsinya untuk apa. Oke, kita lanjut dulu. Untuk telur puyuh tadi, sebelum kita kasih makan ke kenari itu kita rebus dulu. Kita siapkan air ya untuk merebus telur puyuhnya. Baik, air sudah disiapkan. Kemudian kita masukkan aja telur puyuhnya 3 biji, karena burung kenari saya ada 3 biji ya. Langsung kita hidupkan kompornya. Sambil menunggu masak telur puyuh, sebaiknya kita bersihkan kandangnya dulu ya. Jadi kandang juga termasuk salah satu yang harus kita penuhi dalam persyaratan merawat burung kenari. Jadi kandang juga harus bersih. Kalau saya pembersihan kandang setiap hari lebih baik. Tapi kalau ya namanya kita kerja, waktu tidak cukup, seminggu sekali pun aman-aman aja kalau menurut saya. Ambil scrub dulu. Kalau gambarnya nggak jelas, izin tak maaf ya, karena sendiri nih. Jadi kebersihan kandang itu juga termasuk persyaratan untuk melihara kenari. Karena burung kenari ini yang saya dapatkan dari sharing ke
orang-orang yang sudah lama berkecimpung di burung kenari, katanya kebersihan kandang itu termasuk faktor utama dalam faktor pertama dalam supaya burungnya nyaman gitu. Jadi kalau kandangnya kotor, burung itu tidak nyaman. Yang kedua, gampang terkena penyakit. Ini setelah dibersihkan, biasanya saya akan jemur. Selalu saya jemur dulu biar kering. Karena kalau basah, menurut saya takut kenarinya nanti masuk angin. Yang kedua juga kita semprot. Teman-teman kalau mau mandikan kenarinya juga nggak masalah. Itu juga termasuk cara untuk merawat dia juga ya. Jadi seperti bersihkan kandang, pola makan, kemudian kebersihan burungnya juga. Itu tadi seperti kita mandikan. Kalau hari ini saya tidak akan mandikan karena semalam dia sudah mandi. Saya nggak sering-sering mandikannya, paling seminggu 2 kali, paling banyak ya seminggu 4 kali. Kalau gambarnya kurang jelas, saya minta maaf ya, karena sendiri nih megang kamera. Sudah habis nih, kita buang. Ini dalam satu ini, untuk burung sebiji gini nih, 1 ekor gini burung, bisa seminggu baru habis nih cewawet atau biji-bijian yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, untuk minum kita harus juga sering perhatikan juga, jangan sampai minumnya kotor ataupun habis. Kalau bahasa pemain burung kicau, takut burungnya nanti nyilet itu perutnya kempes. Dan kalau kotor ya kita tahu sendiri ya, kalau yang namanya air mineral ya, untuk kita aja lebih baik bersih, apalagi untuk hewan kan gitu kan. Nah, kita kasih minumnya. Ambil dulu jewawet atau biji-bijian tadi ya. Ini sambil nunggu telur puyuhnya mateng direbus. Nah ini dia nih. Malah siulan burung kacer. Nah ini cukup seminggu, karena kan makanannya kan bukan cuma ini aja, karena diseling sama
seperti tadi telur puyuh ya. Kalau untuk itu aja nggak cukup, kalau nggak ada telur puyuhnya ya, menggunakan biji-bijiannya nggak cukup. Nah nih kayaknya udah mateng, nggak lama kan. Kita matikan ya. Kita rebus 3 karena burung saya cuma ada 3 burung kenari saya. Merpati baru banyak, kayaknya ada merpati ngikut lagi tuh. Nah teman-teman, tadi kan ada saya bilang salah satu jenis makanannya kan saya bahas fungsinya. Nah salah satunya itu ya ini telur puyuh. Saya cuma bisa jelaskan fungsi telur puyuh. Jadi sebelum atau pertama kali saya pelihara burung kenari, saya langsung tanya ke orang yang pemilik toko ya, pemilik toko. Saya tanya mengenai makanannya burung kenari itu apa saja. Jadi yang dibilang dia sebetulnya ada 4 yang harus dibutuhkan atau yang kita harus berikan kepada burung kenari. Yang pertama tadi biji-bijian, yang kedua telur puyuh, yang ketiga sayuran, yang keempat buah-buahan. Ya kalau untuk sayuran saya nggak tanya, mungkin menurut saya sayuran itu untuk yang pertama ya menambah apa ya, menambah nafsu makan gitulah, nafsu makan. Yang kedua mungkin untuk gemukkan badan juga. Kita tanya juga telur puyuh itu apa, apakah sama seperti ayam. Ayam kan pudingnya kita tahu burung telur ya, telur puding ayam itu kan. Kalau biasanya ayam kita kasih telur kan untuk stamina, ternyata sama. Burung kenari juga membutuhkan telur puyuh untuk menambah stamina. Yang kedua sama juga seperti kita kalau nge-gym kan kuningnya itu untuk menambah lemak, untuk naikkan otot. Nah ini dia. Nah yang ketiga fungsinya untuk memacu dia supaya cepat birahi. Nah karena sifat fighternya nanti muncul ketika dia mau birahi. Itulah sering ya katanya, nggak tahu lah saya nih ya, ini dari pemain burung ya. Burung untuk kegantangan itu harus dinaikkan dulu birahinya supaya mentalnya bagus ketika digantangin, dan gacor katanya bunyi terus. Nah tapi ini juga ada efeknya atau faktornya. Yang pertama, kita tidak boleh terlalu banyak ngasih ya, untuk menjaga bodi burung supaya tidak terlalu gemuk. Kalau terlalu gemuk katanya pun kurang bagus, kurang sehat ya. Nanti dia kalau lomba atau apa dia malas jadinya gitu. Ini telur puyuh saya kasih biasanya seminggu 3 kali. Oke, kita kasih ya. Nah kalau kawan-kawan pemain burung kan banyak disangkuti ya, kalau saya nggak, langsung aja di sini tempat makannya. Oke teman-teman, terima kasih yang dari awal sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya.
Baik, tidak lupa saya tetap minta supportnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, ataupun di share ya, supaya banyak yang nonton. Kemudian saya juga nanti bakal tambah bersemangat buat konten-konten edukasi mengenai hobi hewan gitu ya. Yang edukasi yang saya kasihkan ya sebenarnya yang saya ketahui aja. Yang nggak saya ketahui mungkin saya nanti akan tunjukkan ke kalian boleh cari referensi lain. Nah, sebelum saya akhiri video ini, dari penjelasan saya di awal, kalau ada yang kurang jelas atau memang ada yang nggak pas di hati, saya minta maaf. Tetapi kalau mau di komen juga silakan, karena saya juga butuh komen supaya saya tahu kekurangan penjelasan saya di mana. Yang kedua, saya juga mungkin dari komentar yang tidak jelas tadi ya, tidak jelas di atas, bang kurang jelas ininya gini-gini, jadi saya juga bisa bertanya gitu untuk menambah ilmu. Baik ya, kita akhiri. Jangan lupa like, subscribe, kemudian nyalakan tombol notifikasinya, dan jangan lupa di share. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah nge-share, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga kalian murah rezekinya, panjang umur, sehat selalu. Baik, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.